Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bil ilmi yarfa'u may yasha wa bil jahli yakhfadu may yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para bapak-bapak Dewan DKM Masjid Al-Barakah, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Alawi Rasyid beserta jajaran pengurus, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Khamis pagi kaum ibu, guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Ita Ragayah. Doakan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam mengabdi kepada suami yang sedang sakit, anak-anak juga yang dengan urusannya masing-masing ya. Dan para guru-guru dan keluarga besar Ar-Rasyidiyah, Al-Mukarramah Ustazah Haja Kak Dewi dan keluarga, dan para guru-guru Al-Mukarramah Ustazah Haja Hamidah Farhan, Ustazah Haja Zubaidah, Ustazah Yusro, para ustazat, para guru-guru minta redonya ya, nggak disebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mata'anallahu bituli hayatihinna, tim salawat hadroh, dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Khamis pagi Al-Barakah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang barokah ini, udaranya cerah, mudah-mudahan secerah hati kita semua. Kita hadir, kita duduk, berkumpul bersama-sama fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani kita. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, Allah ganti dengan pahala, rizki yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal. Besok Masya Allah, yaitu hari benar-benar Maulidur Rasul, di mana hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulannya bulan baik, mudah-mudahan kebaikan yang akan kita dapatkan. Amin. Ya, baik ibu-ibu, mari kita buka pelajaran kita masih dengan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Terakhir tentang nasihat lil muslimin ya. Sekarang wasakho ya. Halaman 26 paling bawah, paling ujung. Iya. Oke. Ketemu semua? Nah, mari baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, annallaha yaftahu alaina al-futuh wal munuh warusuh wa salahal jasadu warruh wa taubatin nasuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Qala Syekhul Muallifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hifzul qalbi was-sakha'u wa husnuz zanni wa ta'zimu sya'airillahi wasyukru ala ni'amillahi kal islami
wa ta'ati wasairin ni'ami. Ya udah sampai situ dulu ya. Baik, selanjutnya bagian dari masih hifzul qalbi, penjagaan hati ya, dan dari ketaatan hati ya. Wa min ta'atil qalbi, kemarin kita udah bahas al-iman, beriman kepada Allah, wal yakin, yakin dengan seyakin-yakinnya dengan Allah, wal ikhlas, berserah diri kepada tawaddu, kemudian tetap saling mengingatkan nasihat buat orang muslim. Nah, kemudian sifat selanjutnya nih yaitu as-sakha. Ibu, nih sifat sakha ini sifat yang paling dicintai sama manusia. Ya, apa tuh sakha? Dermawan gitu ya. Sifat dermawan. Jadi sifat ini sifat ada dua nih. Manusia tuh cinta banget nih kalau orang punya sifat ini, dua sifat. Yang pertama tawadu. Kalau ada manusia nih satu orang dia punya dua sifat ini. Pertama dia tawadu, yang kedua sakho. Ya. Yang kedua tangannya murah. Wah, udah Bu. Andai kata dia nggak baik-baik banget gitu ya. Maksudnya bukan nggak baik-baik dalam artian nggak baik tangannya. Andai kata dia sholatnya masih sholat yang wajib aja, belum rajin ke majelis taklim misalkan. Misalkan kita punya saudara nih Bu, punya saudara. Saudara kita yang satu rajin banget ngajinya Bu, kemana aja nyampe. Tapi pelit banget. Ya, pelit banget, apa-apa hitung-hitungan banget gitu ya. Nah, ada nih saudara lagi yang satu lagi, dia belum sempet datang ke majelis taklim. Karena apa? Karena waktu, karena kesempatan. Bu, tapi tangannya baik dah. Ya, pokoknya tangannya murah. Kira-kira Ibu demennya sama yang mana? Kita bestinya sama yang mana tuh? Pasti sama yang murah tangannya. Sama yang saudara kita, ngapain deh? Mana aja nyampe kagak dipakai ilmunya, kata Ibu. Yang pelit. Ya, tapi kalau yang baik Bu, biar kata dia belum taat-taat amat dah. Tapi kalau tangannya murah, ini sifat sakho ini, dermawan ini paling dicintai sama manusia, sifat yang dicintai ya. Mudah-mudahan kita punya nih sifat ini. Makanya saya namain anak saya ada Sakhinya yang laki ya. Nawaf Muhammad Sakhi namanya. Berharap mudah-mudahan dia jadi tangan yang dermawan. Apa sih as-sakha itu? Kalau hadisnya kita banyak sering dengar. Sakhi itu beda sama orang yang ibaratnya yang baik biasa, beda tuh. Dermawan sama yang baik biasa tuh beda. Ya, kalau as-sakha itu badlul mal, dia mengeluarkan hartanya yang pertama min ghairi mas'alatin wa min ghairi istihqaqin. Dia ngasih orang gitu ya, mengeluarkan hartanya pertama nggak diminta. Belum diminta udah dikasih. Yang kedua bukan kewajibannya gitu ya. Yang pertama dulu nih, nggak pakai diminta. Kalau bahasanya Allah atau nabinya waljud al karom, judi wal karomi. Jud itu biasanya nggak diminta, wal karom minta dulu baru dikasih gitu ya. Tapi kan itu buat manusia nih, buat manusia. Jadi keluarin. Ada orang-orang yang dia ngeluarin tapi kayak odol, mesti dipencet dulu Bu. Ya, ada orang begitu ya. Nggak apa-apa sih, baik. Makanya tidak semua sedekah itu harus sir, harus sodakotis sir. Nggak semua sedekah tuh mesti diem-diem aja. Ada kalanya nggak apa-apa disebutin. Yang penting niat yang ngasih nggak pengen pamer, nggak pengen ria. Kenapa? Kalau selamanya orang Ibu masing-masing nggak usah disebutin, ya kita nggak usah disebutin, Ustazah jangan sebutin. Orang pelit kagak sadar-sadar Bu. Iya, dia nggak tahu kalau tetangganya yang tidak lebih kaya dari dia ngasihnya besar. Dia nggak tahu kalau tetangganya itu tiap minggu kasih ke masjid, ya tiap Jumat beri tuh Jumat barokah. Kalau melulu sodakos tusir ya, diem-diem. Nah, jadi banyak orang yang nggak tersadarkan. Gitu. Jadi ada kalanya apa? Biarin disebut, nggak apa-apa. Yang penting niat yang ngasih bukan karena ria. Buat apa? Itu dia, megarin tangan orang-orang yang masih ngepel.
Ya, kita lahir tuh dalam Quran, dalam diri manusia itu wa in uhdiratil anfusus syuha. Dalam diri manusia itu diciptakan rasa syuhun. Kikir, pelit, sayang-sayang itu ada. Yang nggak boleh itu syuhun muto. Pelit yang diturutin itu yang nggak boleh. Kikir, yang terlalu kikir ya. Tapi dalam diri manusia itu ada rasa pelit. Bayi baru lahir tangannya ngepel apa begini. Makanya anak kecil kan pelit banget bu. Anak kecil kan dia kalau ada makanan nggak mau kasih gitu ya. Dia baru lahir tuh tangannya begini ya. Nah ini Allahu yaqbidu wa yabsut. Nah Allah itu bisa menggenggam, bisa menahan. Wa yabsut itu memberi ya. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti. Orang kebangetan pelit jangan. Seakan-akan tangannya melilit di lehernya, tapi kebangetan dilebarin juga jangan, boros. Ya Bu ya, baru punya duit hari ini makan di luar. Traktir. Seminggu udah minjem duit lagi sama tetangganya. Ya, jangan yang seperti ini Bu. Ya, kita senang-senang aja. Artinya Bu, nih kalau ada orang baik, orang dermawan, dia nggak pakai diminta, udah kasih aja. Ya jadi nggak perlu diumumin, nggak perlu disindir-sindir. Ada yang mestinya disindir dulu. Ya biasanya orang cerdas dia pakai isyarat udah paham. Ya apa? Al abdu yudrob bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Budak, hewan, kuda tuh nggak bakal jalan kalau belum dipecut, kan gitu ya. Iya, yang namanya binatang tuh diuprak-uprak dulu dah pokoknya. Ya termasuk abdu, orang bodoh begitu. Tapi kalau orang cerdas, orang paham, yakfihi bil isyarah. Cukup pakai isyarat, pakai udah paham dia. Ya di grup cukup kata adiknya yang jagain emak. Guys, pempes emak udah habis guys. Ya, nih orang cerdas udah paham. Nomor rekening. Ya, sini transfer beli pempes. Harusnya paham begitu. Lah kan ada Bu. La ilaha illallah. Saudara ada aja satu yang begitu ya. udah disindir kan tuh dia. Kasih isyarat begitu kok gak kena. Udah dijatahin. Udah ya, kita patungan nih sama segini masih nggak transfer. Nah kalau ini mesti you drop bil aso. Kalau orang kayak gini pecut aja dia. Ya artinya kalau orang kayak gini ibu jangan nyindir, nggak mempan, agak mempan orang kayak gini. Yang ada kan ibu suka pada ngadu aja, saudara saya Allah boro-boro dia datengin emaknya, ya kali gitu beliin kita nasi padang apa kita jagain emak. Boro-boro udah disindir udah apa, orang begitu yang disindir ibu juga ngomong ini di belakangnya doang. Kalau orang begitu langsung japri. Jalur pribadi ngomong, bang pok lu doang ini yang belum bayar. Yang lain udah pada transfer langsung. Ada yang mesti dipencet kayak odol ya. Nah mudah-mudahan kita nggak begitu Bu. Ya orang sahih itu nggak begitu, nggak pakai diminta, nggak pakai pencet dulu, udah keluar aja udah sendiri ya. Nah, jadi pertama nggak pakai diminta, yang kedua min ghairi istihqaq, bukan kewajibannya. Orang dermawan tuh bukan yang maaf ya, misalkan orang-orang kaya nih kan dia harus zakat, bayar zakat. Zakatnya kalau punya 1 M ya 25 juta ibu, ya kan? Nah ini kan 25 juta kalau dibeliin telur kan banyak banget Bu ya. Satu kamar itu. Enggak, maksudnya ketika dia ngeluarin setiap orang dikasih 100 ribu, baik, ini orang baik. Tapi bukan dermawan, belum masuk kategori dermawan. Kenapa? Itu kewajiban dia, kewajibannya. Mau nggak mau dia harus wajib keluarin. Ada lagi kayaknya misalkan kita nazar, ya. Nazar, kalau urusan saya udah pada beres, saya mau panggil ibu-ibu ke rumah, mau beliin sembako baik kan ya, beliin sembako kan baik tuh. Nah, tapi nazar dulu, kan begitu ngeluarin sembako wajib nggak? Wajib. Baik nggak dia? Baik. Tapi itu kewajiban bukan? Kalau nazar wajib Bu.
Makanya ada ungkapan orang nazar itu pelit sebenarnya. Kenapa? Dia baru mau bagi kalau hajatnya kabul. Ya, ada ungkapan begitu. Tapi nggak apa-apa. Kita nazar boleh-boleh aja. Yang penting jangan memberatkan. Ya, karena sesuatu ketika sudah dinadarkan menjadi wajib. Sholat duha sunnah. Tapi kalau ibu nazar, saya kalau kabul hajat saya mau sholat duha setahun. Nah, ada orang nazar macam-macam ibu. Itu sholat duhanya setahun, selama setahun wajib. Ya, jadi jangan berat-berat, yang kita mampu. Jadi dua nih, orang sahih, orang baik itu ngeluarin nggak pakai diminta, ama bukan kewajiban. Jadi kalau misalkan dia ngeluarin 25 juta dari 1 miliar, masih berapa duitnya ya itu? 900 berapa kok 75 juta ya, 975 juta. Nah, kalau dia masih ngeluarin buat yatim, kemudian dia ngeluarin lagi buat tetangga-tangganya dari 975 jutanya itu dia orang sahih tuh. Ya, dia mau memberi. Ya, jadi dari luar itu ya bukan kewajibannya. Kalau yang 25 juta itu adalah kewajibannya. Makanya waktu sorga diciptakan, kata Nabi ya Ali, lamma khalaqallahul jannata, ketika Allah menciptakan sorga, kata sorga, qalat ya Rabb lima khalaqtani, kata sorga, ya Rabb engkau ciptakan aku buat siapa ya Rabb? Aku nih dibikin sebegini cantik, sebegini indah untuk siapa? Apa kata Allah? Likulli sakhiyin wa taqiyin, untuk setiap orang yang sahih, dermawan, wattaqi, yang bertakwa. Kata surga apa? Roditu, aku ridho sekali. Ya Bu ya. Nih jadi nih dari sekarang kita kudu tahu nih, di surga nggak ada orang pelit. Nah sebaliknya tuh waktu bikin neraka, tuh neraka 5 khalaqtani ya Rabb, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Ini kalau neraka diciptakan buat orang yang pelit, buat orang yang sombong, mutakabbir. Nah, jadi disclaimer dari sekarang, kata anak sekarang. Di sorga nggak ada orang pelit. Orang pelit ada di mana? Di neraka. Di neraka adanya. Iya, sama orang sombong. Nauzubillahi min. Nah, jadi kalau kita pengennya ada di sorga, berarti kita kudu buka nih tangan. Jadi Bu, kalau pengen sehat, tangan biar lebar-lebar dibuka. Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardokum bisodaqah wastaqbalu amwajal bala biddu'a wa tadarru, kata Nabi. Hassinu, bentengi harta kalian dengan zakat. Kalau pengen harta kita tambah berkah, tambah baik, suci, bersih, bentengi itu yang benar zakatnya. Nggak bisa ngitungnya, tanya sama guru. Bentengin. Wadawu mardokum bisodaqah, dan obati penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Jadi sedekah tuh di luar kewajiban ya. Sedekah tuh di luar kewajiban. Jadi kalau pada pengen sehat, mesti apa? Banyak-banyak sedekah. Ya ibu-ibu, banyak sedekah. Lu ada orang Bu, dia punya penyakit, udah berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh. Udah berobat ke dokter, yang dokternya BPJS. Ya, yang ngantri itu yang galak-galak. Bu, udah ngantri udah lama. Kata dokter, nggak ada Ibu, nggak ada. Kata ibu, kali karena BPJS kali, saya ke dokter umum aja dah. Udah ke dokter umum juga, udah bolak-balik, udah bayar ya, nggak ada, nggak sembuh juga. Udah ke orang pinter juga, udah doa herbal ya, udah pengobatan herbal segala macam, nggak sembuh juga. Akhirnya ada yang ngajarin dia. Udah ke dokter ini, udah ke sono, udah kemana aja, lu dateng di dah ke kiai ini, kata dia gitu, kata temennya ya, ke kiai Fulan. Iya, minta syaratin aja kali, kita doain ya Bu. Akhirnya dateng, ya udah dah, namanya ini ya ikhtiar,
Kemana aja ya, yang penting jangan yang syirik-syirik. Orang ke kiai minta doain. Begitu datang Bu, nyampe rumah kiai, sampai masuk, tapi kiainya izin, saya istikharah dulu ya Bu. Ya Pak, dia istikharah dulu. Ulama itu warasatul anbiya. Nabi aja kalau sahabat datang nggak nanya, sahabat belum nanya, Nabi udah tahu. Jita tasal anil bir, kamu kesini mau nanya ini ya. Makanya kalau ada sahabat datang, hadis nih banyak awalnya ausini ya Rasulullah, nasehatin aku dong Rasul. Itu pasti jawabannya lain-lain. Yang ini karena nggak bakti sama orang tua, birrul walidain. Yang ini tukang marah-marah, la taghdab. Ya, yang ini sama tetangganya, asin ila jarik. Pasti beda-beda karena Nabi tahu. Ya, itu yang dimiliki itu mukjizat. Nah, kalau ulama wali-wali itu punya karomah. Kadang belum cerita udah pada tahu. Nah, ini istikharah dulu nih kiainya. Sholat dulu 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Nah, begitu datang sebenarnya udah tahu kiai. Ya, cuma ada apa Pak datang ke sini? Ini Pak Kiai sakit semua badan. Kagak sehat-sehat, kagak sembuh-sembuh, nggak tahu udah berobat kemana aja, udah minum apa aja, kagak sembuh. Oh gitu. Iya, bagaimana sih ini Pak Kiai ya? Akhirnya, ya udah, Bapak tangannya sini. Tangan Bapak mana? Ini Pak Kiai. Sekarang lebarin. Iya dilebarin. Sekarang kepel. Sekarang kencengin Pak kepelan. Udah Pak Kiai. Kencengin lagi. Udah. Lagi. Sakit dong Pak Kiai. Lagi. Disuruh kencengin lagi. Aduh sakit Pak Kiai sakit. Lagi kencengin. Suruh kencengin sekenceng-kencengnya. Lagi kata Pak Kiai. Udah gak kuat Pak Kiai, ini sakit banget. Udah gak kuat. Nah sekarang gak kuat. Udah gak kuat. Sekarang buka lebar-lebar. Pelan-pelan buka. Pelan-pelan buka. Pelan-pelan ya. Sakit nggak? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Ngerti nggak Bu? Dia penyakitnya kebangetan ngepel. Iya. Jadi nih orang nih pakainya tahu kenapa sakit tuh kagak sembuh-sembuh. Orangnya kebangetan. Ya, jadi karena kebangetan ngepel tangannya sakit kagak sembuh-sembuh. Makanya kata pakainya buka nih pelan-pelan lebar-lebar. Sakit nggak? Enggak. Orang kalau begini kagak sakit Bu. Kalau kebangetan ngepel sakit. Ya. Nah, jadi apa? Pak pulang sedekah biar banyak. Gitu ya. Yang dulu dilupain ya mungkin seorang bapak pernah punya ada titipan di sono di sini. Jangan dilupain kan suka begitu Pak Kiai tahu. Ada yang dilupain ya. Yang nomor 1 di sono. Ya. Di Tasikmalaya di mana? Ayo coba datengin sono. Kadang-kadang orang-orang alim tahu hal yang seperti itu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita kalau kepengen sehat kudu apa? Tangan kita kudu murah gitu ya. Berbagi terhadap sesama. Karena siapa? As-sakhi qaribu minallah qaribu minal jannah ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Bu, dekat sama saudara, dekat sama tetangga, dekat sama teman. Kalau orang baik. Bukan sama Allah sama surga aja, semua demen sama orang baik. Tadi ya, tapi sebaliknya kalau orang pelit, ba'idun minallah ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh sama saudara, jauh sama tetangga. Gak ada yang demen ya Bu ya sama orang pelit ya. Gak ada yang demen, istrinya aja gak demen Bu orang pelit. Ya, kemudian itu sakho. Yang kedua husnuzon. Paling enggak ini husnuzonnya kepada Allah aja deh. Saya batasin dengan ke Allah ya. Jangan pernah atas apa yang kita miliki. Jadi bagian dari ketaatan hati adalah kita positive thinking bahasanya. Setiap saat itu yang dikedepankan itu positive thinking itu. Jangan suka suzon sama orang, apalagi sama Allah. Orang kalau udah di ada kasus hukum aja kita harus mengedepankan namanya praduga tak bersalah. Padahal ciri-cirinya udah mengerucut ke dia, tapi harus mengedepankan itu. Kalau belum ada bukti yang konkret, yang nyata. Nah Ibu, ini husnuzon kepada Allah atas apa saja yang menimpa kita, kita jangan suzon.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi kamu senang terhadap suatu itu bukan yang terbaik untukmu. Tapi boleh jadi kamu benci sesuatu tapi itu yang terbaik. Allah yang Maha tahu, Ibu-ibu. Nah, jangan berpikir buruk terhadap hidup kita. Ini masalah zon ya, pikiran. Dalam hadis qudsi Allah katakan ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tuh ada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya kalau dia selalu mengingat aku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam dirinya, aku ingat lagi dalam diriku. In dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu. Kalau dia mengingat aku di tempat banyak, aku di kelompoknya, aku lebih ingat dia lagi di hadapan makhluk-makhlukku. Kalau dia datang kepadaku bisibrin sejengkal, aku datang kepada dia ataituhu, aku datangi dia diro'an. Diro' tuh segini nih, kurang lebih 40 cm. Diro' gini ya, nah, kurang lebih 48 cm. Loh, dia sejengkal, aku datengin lebih selangkah gitu ya. Dia datang ziro'an, aku langkahku lebih besar. Dia datang kepadaku berjalan yamsi ataituhu harwalah, aku datengin dia berlari. Jadi aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Iya. Jadi Allah itu lebih ngacir, kalau bahasa kita ngacir. Jadi kalau kita udah datangnya pelan, Allah kenceng. Makanya husnuzon, jangan semuanya ditanamkan dalam otak tuh yang buruk-buruk. Emang saya mah udah tahu, saya itu kalau mentang-mentang saya anak yang apa ya, anak nomor berapa nih? Nomor 4. Nih Bu, maaf ya, ada sebagian etnis ya, ada etnis yang menganggap nih angka 4, angka 13 itu sial. Ada ya? Iya itu sial. Saya anak 4 sama. Makanya ini nggak terbukti. Ya, aku juga anak tengah. Kakak 3, ada 3 sama Kawi. Kan kita sama. Perempuan 4, laki 3. Ya. Saya tengah-tengah. Jadi Ibu itu saya tahunya soalnya mainnya ke PGS ya kalau saya. Pokoknya nggak tahu ya kalau di Kokas. Pokoknya bangunan yang dibangun oleh orang Cina, ya, nggak ada lantai 4. Ibu lihat aja. Nggak ada lantai 13, kecuali kalau yang dibangun orang Jerman, kalau di Saudi Jerman, orang mana gitu ya. Kalau dia nggak ada, itu angka sial katanya. Ibu lihat 3A 3B langsung 5, lantai 5 ya, lantai 11B gitu ya, 12A 12B gitu, nanti langsung 14, itu katanya sial. Ya Allah, bagus gue bukan orang Cina. Soalnya anak keempat sama Kawi juga katanya. Ya, jangan kalau kita prasangka pantesan gara-gara saya anak nomor 4 nih gitu ya. Jangan, kalau kita berprasangka kita ini sial punya angka itu, maka itu yang akan terjadi. Sial mulu. Ya, enggak, itu enggak terbukti ya, enggak terbukti Kawi ya. Aman nomor 13. Jangan dia bilang, ya gue dapet nomor 13 nih. Wah sial dah. Nah, kalau menyangka dirimu sial, guru kita Mamanda Ustazah Mardiah itu nomor rumahnya nomor 13 Bu. Dulu kata beliau emang waktu penempatan nomor-nomor nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Emang dulu nggak ada yang mau kata mama. Akhirnya udah sini saya yang ambil katanya nomor 13. Alhamdulillah ya Bu, berkah banget rumahnya. Ya tamu datangnya ribuan. Ya. Jadi ini zon ini, iya katanya inilah tempatnya karena ada tusuk sate apa segala macam. Kalau kamu di dalam kagak baca Quran tuh kayak kuburan emang rumah, nggak pernah ibadat dimanapun tempatnya. Kita jangan pernah mencela hari, bilangan, tahun, nomor. La tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan pernah kalian mencela hari, tahun, bilangan, tempat, waktu. Hari Selasa udah tandain dah hari Selasa kalau ngapain aja.
Ibu tandain sih. Jadinya bener dah sial mulu kalau hari Selasa. Ya, ada yang suka nandain gitu ya. Jangan dicela karena Allah ada pada bagian itu. Selasa, ya Allah ada di Selasa itu. Kalau kamu mencela hari, mencela bilangan, waktu, tahun, kamu sama mencela Allah. Sama aja. Ya Bu ya. Jadi jangan ilangin. Katanya kejatuhan cicak mau sial. Jangan. Kedutan kanan dapat duit, kedutan kiri. Gue sih dua-duanya kedutan mau dapat duit dua-duanya. Ya, mau kanan mau kiri, wah ini mau dapat duit dua-duanya nih. Kita yang positif thinking aja, yang enak-enak aja pikirin yang apa ya, datengin kebaikan. Ada kuping pengang begini mau dapat duit, tangan gatal kanan, tangan gatal kiri, udah dua-duanya mau dapat rezeki. Ya, itu dia anak indazoni. Jadi saat itu selalu begitu Ibu Bu ya, kalau yang namanya zon tuh, suuzon kepada Allah. Jadi itu yang terjadi. Ya, orang punya sekte aliran-aliran tertentu yang meyakini sesuatu. Dulu di zaman Sayyidina Umar, waktu di Mesir ya, gubernurnya namanya Amr bin As. Amr bin As itu waktu datang ke Mesir, kebiasaan orang Mesir itu udah dari zaman dulu Bu, setiap tahun itu mengorbankan wanita paling cantik, perawan paling cantik, dikorbanin. Biar apa? Biar sungai Nil itu ngobak airnya, pasang tiap tahun Bu. Ya Allah, orang Mesir enggak yang paling cantik aja cantik. Jadi ibu-ibu yang punya anak paling cantik tuh lemes semua tuh tiap tahun. Ya, keyakinan mereka begitu, dikorbanin dulu perempuan, baru keyakinan mereka, baru airnya pasang. Sampai dilaporin sama Amr bin As, dilaporin ke khalifah di Madinah. Nih keadaannya kayak gini. Diceritain. Oh begitu kata Sayyidina Umar. Nih bagian dari karomah ya yang dimiliki Sayyidina Umar. Beliau cuma nulis Bu di suatu kertas gitu ya. Kurang lebih begini dah isinya. Wahai sungai Nil, kalau memang pasang surutmu itu menurut keyakinan mereka, yang mereka yakini ya, jadi kalau nggak dikasih tumbal nggak keluar, kalau dikasih tumbal perempuan keluar, mendingan kamu jangan keluar airmu selama-lamanya. Tapi kalau pasang surutmu itu atas perintah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Esa, maka keluarkah airmu, pasanglah airmu tanpa harus mengorbankan wanita atau tumbal. Bu, itu dikirim. Sayyidina Umarnya nggak datang, khalifahnya nggak datang. Nah, kata Sayyidina Umar, nanti lempar aja di sungai Nil, lempar. Nah, udah nih pemimpin ya, oleh Amr bin As, dituang gitu, ditumpahin ke sungai Nil yang lagi surut. Ibu, qadarullah, tanpa mengorbankan perempuan, airnya pasang. Semenjak saat itu nggak ada lagi pengorbanan buat wanita yang paling cantik tiap tahunnya. Ya, jadi semuanya dalam pikiran kita adanya. Makanya tuh ada, kemarin kita Rebo Wakasan suka celupin apa namanya, salamun qalam mir rabbihim salamun hatamat lail fajar. Itu Sayyidina Umar begitu. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi husnuzon ini dikedepankan ya, positive thinking kepada siapapun, jangan suuzon, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas apa yang menimpa kita, mudah-mudahan ini yang terbaik. Kedepannya kita nggak tahu, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mendatang ternyata ini Allah kasih jalannya seperti ini ya. Nah itu husnuzon, kayak kita husnuzon. Yang selanjutnya takzim musyairillah. Udah jam 8 ya Bu. Ya cukup ya. Satu lagi ya, mensyiarkan syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan panji-panji Allah ya, ada tempat, ada waktu. Nah ini waktu nih, kita nih sekarang nih sya'airallah, syair yaitu bulan Maulid. Makanya Ibu, kalau ada orang Maulid kita datang tuh, kita min taqwal qulub tuh, bagian dari ketakwaan hati. Ada tempat syair Allah tuh, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu kan suka ya kalau lagi manjat
Bukit Sofa, Bukit Marwah, kita baca itu. Sofa Marwah itu adalah min sya'airillah tuh. Nah kita harus agungkan itu, tempatnya, waktunya. Nah yang lebih tepat sekarang adalah waktu nih, yaitu bulan Maulid. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, selain kita isi dengan ibadah-ibadah, kalau bulan Maulid kan kita banyak silaturahim, ya Bu. Itu bagian dari syairillah. Kita banyak sedekah, itu bagian dari syairillah. Waktunya kita mengakukan. Orang Islam kelihatan syiar Bu kalau begitu. Ya, termasuk kalau lagi Idul Fitri itu kan kita sholat peginya lewat sini, pulangnya kan lewat lain, surah lain-lain. Itu biar orang Islam kelihatan syiar Bu. Kenapa sunnahnya demikian ya? Biar kelihatan kompak orang Islam dan masya Allah bersatu, gitu ya. Kata Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah ya. Karena kita kalau baca sirah Bu, itu pasti sirahnya Sayyidina Umar yang paling tebal. Saya ada kitabnya ya. Pokoknya dari semua Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, itu Sayyidina Umar. Beliau terkenal visioner, punya hasah, insting, intuisi yang kuat. Sayyidina Umar waktu zaman Nabi sama Sayyidina Abu Bakar kan orang sholat taraweh di rumah, ntar semaunya aja di masjid, orang gak wajib. Tapi begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, kayaknya enak kalau kumpul nih semua, laki, perempuan, tua, muda pada datang. Udah kalau ada pemimpin perintah, apalagi Sayyidina Umar, ayo kumpul semuanya di Masjid Nabawi. Hari pertama, ibu-ibu, orang banyak, enak banget. Besok kumpul lagi ya, besok kumpul lagi, datang lagi orang, kan kelihatan syiar gitu. Hari ketiga tambah banyak lagi. Kemudian apa kata Sayyidina Umar yang paling terkenal? Ni'matul bid'ati hadhihi. Bid'ah yang kayak gini enak banget. Bid'ah yang kayak gini ya syiar banget, enak karena orang kelihatan banyak tumpah ruah ya. Dah ibu-ibu, jadi tugas kita yang mudah-mudahan kita selalu mengagungkan panji-panji Allah. Nih hari ini juga ada beberapa nih maulid ya. Mudah-mudahan dari sekarang, dari besok dan akhir bulan insya Allah kita akan sama-sama memperingati maulid di Majlis Salim kita, Majlis Salim Al-Barkah Asy-Syafiyah. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat, panjang umurnya, diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.